Saudara, beredar video yang menunjukkan aksi heroik seorang polisi yang berusaha menyelamatkan balita yang terjebak dalam mobil. Dari video yang beredar, tampak anggota polisi Polsek Rogo Jambi, Banyuwangi, Jawa Timur itu berusaha menyelamatkan balita di dalam mobil yang terkunci dari dalam dengan menghancurkan kaca mobil. Alhamdulillah matur Pak. Berhati-hati nanti. Diduga ibu dari balita tersebut sengaja meninggalkan anaknya di dalam mobil untuk berbelanja. Kejadian tersebut sontak membuat warganet di media sosial dibuat geram dengan sikap ibu balita tersebut yang dinilai tidak memperdulikan anaknya. Ini sangat membahayakan jiwa anak ini, jadi tolong orang tua di mana saja berada, jangan sekali-sekali Anda mengundang bahaya dan mencelakakan anak kita sendiri, karena ini jelas membahayakan nyawa si anak. Ketika anak ini ditinggalkan di dalam mobil dan ibunya sibuk belanja atau orang tuanya sibuk belanja sehingga lupa atau dalam waktu yang lama, nanti anak ini bisa kehabisan oksigen dan bisa susah bernapas sehingga mengakibatkan hal yang tidak diinginkan. Menurut keterangan yang dihimpun saat berbelanja, sang ibu sengaja meninggalkan balita tersebut sendirian di dalam mobil. Namun saat dirinya kembali, mobil tersebut tiba-tiba terkunci dari dalam dan tak dapat dibuka. Repot memang kalau belanja bawa anak, tapi bisa dicarikan solusinya. Jadi untuk kita semua, sesibuk apapun kita, secapek apapun kita, harus memang berpikir logis sehingga tidak mengambil langkah-langkah yang tidak diinginkan dan gegabah sehingga mencelakakan orang-orang yang kita sayang. Sementara itu, peristiwa yang tak kalah viral, yakni seorang pria yang merupakan tenaga honorer pemadam kebakaran atau damkar di Jakarta Timur berinisial SN, diduga melakukan pencabulan kepada anak kandungnya sendiri yang masih berusia 5 tahun. Dugaan pencabulan yang dilakukan oleh SN itu pun dengan cepat menyebar luas ke sosial media dan membuat geger publik. Pelaku ditangkap di rumahnya di kawasan Jakarta Timur, dan SN telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan pencabulan tersebut. Hari ini atau beberapa jam yang lalu, jam 14:27 WIB di daerah Cilangkap, Jakarta Timur, itu telah ditangkap seorang laki-laki tersangka, saudara SN, yang beberapa waktu yang lalu dilaporkan oleh mantan istrinya atas dugaan peristiwa pencabulan atau kekerasan seksual terhadap anak kandungnya. Saat ini tersangka sedang dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Pelaku SN sebelumnya dilaporkan oleh ibu kandung korban berinisial PA yang merupakan mantan istrinya pada 6 Februari lalu. Kasus tersebut semakin menyita perhatian publik setelah tersebarnya rekaman obrolan korban dan ibunya yang sedang menanyakan apa yang terjadi. Ya, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah membantu kasus anak saya sampai sejauh ini, dan alhamdulillahnya tadi dia sudah tertangkap ya. Terus saya juga mau ngucapin terima kasih banyak buat Pak Ari dan rekan-rekan kepolisian semuanya yang udah mau membantu saya. Itu gue sampai nggak berani baca beritanya ya, ngeliat headline-nya doang di Twitter waktu itu beberapa hari lalu, terus gue nggak berani buka. Gue itu tega banget tuh, nggak ada hatinya sih, itu sejahat-jahatnya orang. Gue bukan ngejat sih, tapi kayaknya layak dapat siksa kubur tuh. Kalau gue ngeliatnya pasti setiap masa pasti ada background. Gue nggak tahu backgroundnya si orang ini gimana ya secara mentally ya. Mungkin kasus semacam ini dari dulu ada ya, karena ada sosial media jadinya apa-apa viral. Berarti kan dari lingkungan juga.
dia, dari latar belakang kehidupannya segala macam. Susah juga untuk kemudian misalnya harus diatasi gitu. Ya harus orang-orang yang terkait di situ, ya keluarganya, ya polisinya, ya jangan sungkan-sungkan tuh minta bantuan dari orang, jangan disimpan sendiri. Aku rasa sih dari dulu kasus ini ada aja yang mirip gitu. Ya mudah-mudahan ke depan nggak ada lagi. Di lain peristiwa, seorang dokter muda di Jambi meninggal dunia akibat kecelakaan tunggal setelah dikejar-kejar oleh warga dan polisi yang dituding mencuri mobil. Korban bernama DF berusia 29 tahun, warga Kelurahan Pasri Panjang, Danau Teluk, Kota Jambi itu meninggal setelah kehilangan kendali saat diteriaki maling. Untuk kendaraan berjenis Ayla berwarna hitam. Ini dah dia di bawah bro. Nak tidak tu ni. Ambil dia. Hah? Turun ambil. Bergobal. Bukan, curian mobil. Korban dikejar dari wilayah Mestong Muaro Jambi saat mengendarai mobil sedan seorang diri. Korban dituduh melakukan pencurian oleh warga sekitar yang meneriaki maling. Bahkan warga meminta bantuan kepolisian dan petugas Dishub untuk mengejar korban. Warga dibantu petugas kepolisian dan petugas Dishub kemudian melakukan kejar-kejaran terhadap dokter muda tersebut. Setelah belasan kilometer, pengejaran terhadap korban itu akhirnya terhenti setelah korban menabrak sebuah rumah warga di kawasan Muaro Jambi dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara itu, ayah korban meminta polisi mengusut tuntas kejadian yang membuat anaknya meninggal dunia. Pihak yang berwajib saya menuntut untuk diusut tuntas baik yang membuat masalah pertama yang menaikkan maling itu, kemudian bagi orang yang mencelakakan anak saya tadi sampai terjatuh karena dikejar-kejar mobil dalam media itu. Dikejar polisi saja. Dikejar kayak mobil polisi gitu. Dia teriak ayah bahkan di situ ada bunyi maling mobil. Padahal anak saya bukan maling mobil. Ini kan udah sering beberapa kali terjadi ya. Jadi kalau menurut gue pribadi lebih baik orang-orang kalau ngeliat kejadian kayak gitu jangan langsung main hakimin sendiri. Lebih baik cek and recheck, boleh di stop, mungkin dikejar atau dengan cara gimana pun, tapi yang memikirkan biar dia juga nggak kecelakaan atau nggak ngerugiin orang lain. Dilihat dulu, jangan tiba-tiba langsung dikejar, main hakim sendiri, jadinya ngerugiin orang. Banyak kan, nggak cuma dia doang yang rugi, banyak orang sekitar juga yang kena dirugikan jadinya. Kalau menurut saya kejadian itu semoga tidak terulang lagi karena entah awalnya itu adalah modus kejahatan yang baru sehingga sangat merugikan pihak korban. Jadi dianggapnya korban adalah pelaku. Mungkin suatu saat apabila ada kejadian itu kita sebaiknya cek and recheck. Jangan sampai ada sumbu pendek, kita menduga-duga ternyata kejadian itu adalah kejadian pencurian mobil atau sebagainya. Yang ternyata itu bukan begitu kejadiannya. Jadi kita harus cek and recheck dulu deh sebelum melakukan tindakan-tindakan. Apalagi negara kita gampang diprovokasi, tiba-tiba oh ini pencurian mobil, ini kita kejar, tiba-tiba ternyata dia bukan. Sementara itu, setelah melakukan penggeledahan di rumah Sandra Dewi dan menyita barang bukti berupa 2 mobil mewah dan sejumlah uang yang diduga terkait kasus dugaan korupsi penambangan timah yang dilakukan suaminya Harvey Mois. Kejaksaan Agung juga melakukan pencekalan terhadap artis berusia 40 tahun itu. Langkah hukum Kejagung tersebut dilakukan untuk mencegah supaya Sandra Dewi, istri Harvey Mois, tidak melarikan diri ke luar negeri dan dapat memungkinkan menghilangkan barang bukti yang ada. Sandra Dewi diminta dicegah ke luar negeri karena takut yang bersangkutan mengamankan harta yang diduga bersumber dari bisnis ilegal suaminya. Sebelumnya Kejagung juga sudah menahan Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, Helena Lim, dan belasan tersangka lainnya dalam kasus dugaan tata niaga timah di Pulau Bangka itu.
Sementara itu, suara keras juga datang dari politikus Rieke Diah Pitaloka yang meminta Kejagung tanpa tebang pilih melakukan cegah tangkal terhadap tersangka lainnya dalam kasus tata niaga timah. Saya mendukung Kejaksaan Agung untuk keluarkan surat pencekalan bagi seluruh siapapun yang terindikasi kuat terlibat, termasuk para direksi, karena di sini dikatakan surat ini bahwa tidak ada direksi yang terlibat. Nanti saya serahkan kepada pimpinan. Termasuk direksi dan juga termasuk keluarganya untuk pencekalan sementara setidaknya, karena ini angkanya fantastis ya. Dengan kepemilikan uang sebesar itu orang bisa ngilang kemanapun, bisa juga operasi wajah dan sebagainya. Yang kedua adalah ya pihak swasta, ya juga pihak swasta tentu saja. Tetapi ini direksi dari tahun 2015 cukup panjang ya. Sehingga jangan hanya 16 orang yang disasar, jangan hanya swasta yang disasar, tetapi oknum-oknum di internal PT Timah. Dan jika ada di kementerian lainnya, karena izin itu juga menyangkut kementerian lainnya, saya minta secara terbuka mendukung sekali lagi Kejaksaan Agung untuk mencekal siapapun, termasuk juga keluarganya. Karena suka ada juga, biasanya suka ada yang titip-titip ya, hasil-hasil seperti itu pada keluarganya atau pada titik-titiknya. Yang kedua adalah saya mendukung Kejaksaan Agung dan Satgas TPPU tindak pidana pencucian uang untuk membongkar adanya indikasi kuat tindak pidana pencucian uang dalam kasus PT Timah ini. Sementara itu, kasus yang mendera suami Sandra Dewi itu membuat nama YouTuber Denny Sumargo ikut terseret. Netizen menduga kalau Denny mengetahui keadaan Sandra Dewi yang dikenalnya cukup lama sejak 2008 lalu, bahkan digosipkan berpacaran. Benarkah demikian? Ini gue lurusin. Jadi yang gue agak kesel sih sebenarnya nonton berita di tengah beritanya, maaf ya, Sandra Dewi dan suaminya. Gue berempati dengan masalah apa yang orang alami, karena itu buat gue bukan suatu hal yang menyenangkan. Di luar konsep bahwa itu adalah sebuah hasil apa dan apa. Cuman ketika disambungin ke gue kayak kurang nyaman aja, karena gue kenal Sandra itu udah lama, 2008an. Dan gue memang pernah sempet deket, tapi tidak sampai pacaran gimana-gimana. Jadi ketika orang bilang pacaran, gimana sih rasanya gini, enggak. Gue cuma temen dan lagi dekat, tapi tidak sampai pacaran. Diakui suami Olivia Alan itu kalau dirinya memang sempat dekat dengan Sandra Dewi namun tidak sampai jadian. Selain itu, netizen juga menyoroti kedekatan rumah Sandra Dewi dengan rumah Denny Sumargo yang memang bertetangga saat ini. Benarkah Denny juga mengetahui saat Kejagung menggeledah rumah Sandra Dewi kemarin itu? Kebetulan Sandra beli rumah di dekat rumah gue sekarang, dan kenapa gue beli rumah gue yang sekarang itu karena gara-gara gue pernah nganter Sandra ke situ doang. Tidak lebih, tidak kurang. Jadi gue tidak happy ketika akhirnya kesannya kayaknya bagusan Densu. Ngerti kan, bagusan Densu. Dibandingin gitu ya. Dibandingin. No. Gue tidak lebih baik dari siapapun. Dan gue nggak seneng ketika gue dibanding-bandingkan gitu dan gue dibagus-bagusin. Aduh, gue nggak mau. Gue tetap mau jaga perasaan orang, dan biar bagaimanapun buruknya ininya netizen, tetap gue gak mau nyakitin perasaan orang itu, gak mau. Gue gak bisa komentar masalah ini karena masalah ini masih bergulir dan masih ada hal-hal berikutnya yang bisa terjadi. Gue pribadi gak mau komentar karena gue ingin menjaga perasaan Sandra dan keluarganya. Dan menurut gue tidak tepat kalau gue berkomentar masalah apa yang terjadi dalam keluarga mereka. Membenarkan pun tidak mau, ataupun membela pun tidak mau. Jadi gue pikir lebih baik gue tidak berkomentar tentang hal itu dan menjaga perasaan mereka saja sih. Semua orang bisa menghujat, tapi gue pikir gue nggak mau ikut menjadi bagian dari itu. Dan gue nggak mau bagian daripada ikut menzolimi atau ikut apa tentang apa yang terjadi pada Sandra dan keluarga. Dan pasti banyak orang yang menyayangkan dan pertanggungjawabannya juga besar. Dan biarlah orang yang mengalami itu berusaha menyelesaikannya, dan gue nggak mau menjadi orang yang ikut menambah beban aja dengan komentar gue.